Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Taruna Utama Rosat Robana, STB 3881, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang apa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum atau yang sering kita sebut dengan BLU. Untuk sebelumnya saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas saya dalam pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang dosen berikan kepada saya untuk memaparkan materi ini. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Walaupun pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terpisah dengan instansi induknya, tetap harus berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Layanan Umum atau yang sering disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun tujuan dari BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan memberikan fleksibilitas dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Baik, selanjutnya ada teori yang berkaitan dengan BLU. Yang pertama itu teori agensifikasi, adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan atau regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintahan. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori agensifikasi, BLU merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, maupun hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Sesuai teori agensifikasi, pemerintah tidak lagi secara langsung berperan sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat, khususnya quasi public good, namun membentuk agen sebagai operator penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini diperankan oleh BLU. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan agen sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang akan melaksanakan fungsi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Adapun yang menjadi dasar hukum dari terbentuknya BLU, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemberendahaan negara. Lalu ada peraturan pemerintah. Yang pertama ialah PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Lalu selanjutnya ada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan.
Peraturan dan undang-undang tersebut adalah menjadi dasar hukum dari terbentuknya Badan Layanan Umum. Adapun komponen BLU per sektor. Yang pertama, 42% ada di sektor kesehatan, 41% di sektor pendidikan, 12% dari barang dan jasa, 8% pengelolaan dana, dan 4%-nya layanan kawasan. Lalu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pembentukan layanan umum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembentukan layanan umum. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan pembuatan atau pembentukan Badan Layanan Umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan substantif. Instansi pemerintahan yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa layanan umum. Contohnya, pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Lalu pengelolaan wilayah atau kawasan, tentunya untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, seperti contoh otoritas dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET. Dan yang selanjutnya, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan. Lalu syarat teknis. Yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagai rekomendasikan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kinerja keuangan sektor instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Lalu persyaratan yang ketiga yaitu persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyanyikan seluruh dokumen sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimal, dan yang terakhir, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Adapun karakteristik dari BLU, berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa ciri-ciri atau karakteristik dari BLU adalah 1. Berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. 2. Menyediakan barang dan jasa yang dijual kepada masyarakat. Ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan. Keempat, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Lalu yang terakhir adalah pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sedikit banyaknya akan memberikan pemahaman tentang apa itu BLU, Badan Layanan Umum, dan karakteristik serta persyaratan dan dasar hukumnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.